Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my video. Hai semuanya, perkenalkan nama aku Mumtazah Zulfa Zahra dari kelas 12 Akuntansi 2. Di kesempatan kali ini kita akan mengenal lebih dalam lagi mengenai apa sih perusahaan manufaktur itu. Sebelum melanjutkan materi tersebut, kalian tahu nggak apa itu perbedaan antara perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan perusahaan manufaktur? Nah, semisalkan Anda masih belum paham lebih jelas mengenai perbedaan dari ketiga perusahaan tersebut, yuk kita sama-sama simak videonya dan kita belajar sama-sama. Let's go ke materi. Apa sih perusahaan jasa itu? Perusahaan jasa adalah perusahaan yang menjual produk tak nyata berupa jasa seperti jasa pengajaran, jasa kebersihan, jasa audit, dan lain sebagainya. Contoh perusahaan jasa yaitu kurir paketan, kedua bengkel motor. 2. Pengertian perusahaan dagang. Perusahaan dagang merupakan kegiatan membeli suatu produk pada kuantitas tertentu dan kemudian dijual kembali kepada konsumen. Contoh perusahaan dagang yaitu mall, kedua toko Alfamart. 3. Perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur merupakan salah satu jenis perusahaan yang melakukan kegiatan usaha mengelola bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau bahan jadi. Contoh perusahaan manufaktur yaitu pabrik kertas, 2. Pabrik pakaian. Next, kita bahas persoalan mengenai fungsi dari perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur mempunyai beberapa fungsi yaitu sebagai berikut. 1. Fungsi produksi, 2. Fungsi pemasaran, 3. Fungsi administrasi dan umum, 4. Fungsi keuangan. Pertama, fungsi produksi. Fungsi produksi diartikan sebagai proses pembuatan bahan baku menjadi barang jadi atau siap dijual kepada konsumen. 2. Fungsi pemasaran. Fungsi pemasaran dapat diartikan juga sebagai proses produksi yang telah siap jual atau dipasarkan untuk mendapatkan keuntungan dari penjualan barang tersebut. Ketiga, fungsi administrasi dan umum. Fungsi administrasi dan umum berkaitan dengan penentuan kebijakan pengarahan serta pengawasan terkait dengan kegiatan perusahaan manufaktur sehingga dapat beroperasi dengan efisien dan efektif. Misalnya, kebijakan dalam mengeluarkan biaya untuk gaji karyawan, biaya akuntansi, biaya personalia, dan biaya-biaya lainnya. Dan yang terakhir, fungsi keuangan. Fungsi keuangan menyediakan dana yang dibutuhkan oleh sebuah perusahaan untuk melakukan proses produksi atau melakukan pengembangan terkait dengan perusahaan tersebut. Next, kita bahas mengenai persediaan perusahaan manufaktur. Persediaan perusahaan manufaktur dibagi menjadi 3 bagian, yaitu persediaan bahan mentah, 2. Persediaan barang setengah jadi, 3. Persediaan barang jadi. Kita lanjut ke biaya-biaya yang ada pada perusahaan manufaktur. By the way, apa sih biaya manufaktur itu? Biaya manufaktur adalah jumlah total dari semua sumber daya yang dibutuhkan untuk membuat suatu produk. Biaya tersebut meliputi biaya produksi, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead. 1. Biaya produksi. Biaya produksi atau biaya bahan baku merupakan biaya untuk bahan-bahan yang dapat dengan mudah dan langsung diidentifikasikan dengan barang jadi. 2. Biaya tenaga kerja langsung atau TKL merupakan biaya untuk tenaga kerja yang menangani secara langsung proses produksi. 3. Biaya overhead. Biaya overhead pabrik adalah biaya-biaya pabrik selain bahan baku dan tenaga kerja langsung. Dan yang terakhir, kita bahas mengenai jenis-jenis dokumen transaksi yang digunakan pada perusahaan manufaktur. Jenis-jenis dokumen transaksi yang digunakan pada perusahaan manufaktur adalah 1. Faktur penjualan, 2. Faktur pembelian, 3. Bukti penerimaan dan pengeluaran barang gudang, 4. Daftar gaji dan upah, 5. Laporan produk selesai, 6. Bukti penerimaan kas, dan 7. Bukti pengeluaran kas.
Dan cukup sekian dari video yang dapat saya sampaikan. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton video ini sampai selesai. Semoga ilmu-ilmu yang dapat kita pelajari dari menonton video ini bisa menambah wawasan luas kita mengenai perusahaan manufaktur. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.